Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati ikhwani billah, saudara saya, sahabat saya, Bapak Dr. Andes Utomo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tarakan, para Bapak Ibu guru yang kami hormati, segenap tata usaha maupun karyawan, keluarga besar dari SMP Negeri 2 Tarakan yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah dalam Islam, baik itu ibadah sholat, zakat, puasa maupun haji, mengandung 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua dimensi sosial, sedangkan yang ketiga adalah dimensi medikal. Kita pada pertemuan pagi hari ini berbicara tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan dipandang dari sudut dimensi spiritual. Para Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dasar hukumnya adalah jelas. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Di sini kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba sedikit kita merenung dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi perintah puasa ini yang diseru adalah orang yang beriman. Yang tidak merasa dirinya beriman, maka tidak perlu untuk memenuhi seruan ini. Makanya saya gambarkan seandainya kita ini berkumpul di satu aula, di situ dari semua guru-guru yang ada di kota Tarakan ini berkumpul, lalu yang kebetulan dipanggil adalah guru SMP Negeri 2 Tarakan. Maka yang merasa dirinya guru SMP Negeri 2 Tarakan pasti akan datang memenuhi panggilan itu. Yang tidak merasa jadi guru SMP Negeri 2 Tarakan nggak akan datang memenuhi panggilan itu. Diseru oleh Allah untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, untuk berpuasa. Puasa ini ibadah sirriyah. Jadi yang ngerti kita puasa dan tidak ini hanya kita dengan Allah. Jadi seandainya Bapak Ibu guru dan staf tata usaha maupun karyawan yang lain ini ada yang nggak puasa, Bapak Kepala Sekolah nggak ngerti. Gak ngerti. Sampai tadi dari rumah sarapan kuwenceng dilap-lap terus berangkat ke sini, gak tahu. Jadi yang ngerti saat ini, yang duduk bersama-sama di sini, yang memenuhi panggilan untuk menunaikan ibadah puasa ini, yang ngerti cuma kita dengan Allah. Maka di sini ada spirit untuk jadi orang yang jujur. Jujur itu awalnya pahit tapi berakhir manis. Makanya kita pakai ilmunya udara. Manusia itu sebenarnya ada 4 adonan. Asal kita ini dari 4 adonan. Yang pertama dari turab, artinya tanah. Secantik apapun ibu-ibu, secakep apapun bapak-bapak, sadarilah bahwa kita itu dari tanah. Asalnya dari tanah akan kembali ke tanah. Sehingga di sini akan melahirkan kepekaan dalam batin. Kita ini dari tanah kok. Adonan kita itu yang pertama dari tanah. Jadi ada sebuah keterangan yang menerangkan di pusar kita itu ada tanah ya, warna hitam. Tadi pagi dicek atau belum? Nanti pulang dari sini coba dicek. Jadi di pusar kita itu ada tanah, ada turab, ada debu. Itulah sebenarnya tanah yang kita dibuat dari situ. Ini dibersihkan, mandi, bersihkan, akan muncul kembali, akan bersih, akan muncul kembali, akan muncul kembali. Di mana dulu diambilkan tanah untuk kita itu nggak ngerti kita. Kalau ibu-ibu ada yang diambilkan tanahnya dari Malino, sampai nanti ketika pulang kepada Allah,
pintunya lewat Kabupaten Malino. Kalau seandainya sampean dulu bahan adonan tanah turab ini diambil dari Makassar, sampai nanti ketika mau pulang nggak tahu caranya, Allah akan pulang ke Makassar dulu, baru dicabut ruh itu. Seandainya debunya, tanahnya, turabnya itu diambil dari Jawa, walaupun di sini berpuluh-puluh tahun, ketika mau pulang nggak tahu caranya, nanti pasti ke Jawa dulu baru kembali. Ini dari turab, asal kita dari turab, dari tanah. Lalu yang kedua dari rihun. Rihun itu rih, artinya angin, udara. Kita belajar dari udara itu jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Coba satu bukti kalau udara itu jujur. Ibu-ibu itu goreng bawang merah, maka berita yang dibawa baunya apa? Durian atau bawang merah? Ayo, coba sampean renung sejenak. Jadi sebenarnya kita ini sudah disiapkan bekal oleh Allah menjadi manusia yang jujur. Dikasih modal dulu. Tinggal bagaimana kita merawat modal ini, menjaga modal ini, terus menguatkan modal ini menjadi manusia yang jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi bahan yang kedua itu dari rihun, dari angin. Manusia punya potensi untuk menjadi orang yang jujur. Lalu yang ketiga, adonan yang ketiga ini dari apa? Dari narun, dari api. Buktinya apa? Tubuh kita ini hangat, Bu. Kayaknya saya tadi waktu mau masuk sama petugasnya, dicek dulu suhunya. Mana tadi orangnya? Normal ya Mas ya? Normal tadi. Kita itu punya suhu. Sampai nggak yakin, contoh sederhana, sampai pakai baju yang basah dipakai, butuh waktu tidak terlalu lama, pada akhirnya akan kering baju itu. Terus ibu-ibu duduk kayak gini, nanti begitu selesai acara sampean berdiri, sampean pegang bekas duduk sampean, kira-kira dingin atau hangat? Hangat itu. Zaman dulu katanya wanita itu kalau duduk bangun dipegang kok bekasnya kok hangat, anaknya banyak. Ya, dari turab, dari debu, lalu dari rihun, dari udara, juga dari nar, dari api. Itu bahan adonan-adonan kita diciptakan oleh Allah. Kita kembali kepada materi kita, bahwa kita ini orang yang merasa dirinya menjadi orang-orang yang beriman, diperintahkan kita untuk ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ayat ini yang pertama yang diseru orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman, maka penuhilah panggilan itu. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah puasa. Di bulan apa? Di bulan suci Ramadan. Jadi ibadah puasa ini yang diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini bukan tanpa asbab, bukan tanpa sebab. Apakah Allah memerintahkan manusia untuk puasa agar dia letih, agar dia loyo, agar dia lemah? Tidak. Karena setiap yang Allah perintahkan, setiap syariat yang Allah berikan kepada umat manusia itu pasti bermanfaat bagi manusia. Jadi puasa ini dibutuhkan oleh manusia. Bayangkanlah, kita ini, organ tubuh kita ini kalau seandainya bisa ngomong itu capek itu. Bayangkan pagi hari sarapan, ya kan? Nanti sampai di SMP Negeri 2 ngemil. Siang nanti makan lagi. Ada undangan tasmiyah, makan lagi. Ada undangan manten, makan lagi. Kadang satu hari itu undangan manten, tasmiyah, akikoh, ada 5, ya 5 piring disantap. Makanya ya Allah, seandainya bisa ngomong, organ yang ada dalam perut kita ini minta resign mungkin ya. Capek. Non-stop loh. 11 bulan, seandainya tidak ada perintah puasa, 1 bulan itu relatif. Ada kalanya 28, 29, 30. Ada 31, itu 1 bulan ya, semacam itu. Jadi dalam 1 tahun 12 bulan itu suruh pre 1 bulan. Untuk pre 1 bulan dulu. Ini biar istirahat ya. Kalau istirahat itu akhirnya kan bisa bersih-bersih toh. Kayak ibu waktu liburan hari Ahad kemarin nggak kerja, nggak ke sekolahan, istirahat kan di rumah kan bisa bersih-bersih. Bisa mungkin tanaman-tanaman yang satu saat selama 6 hari itu nggak diurus, akhirnya disirami, mana yang mungkin daunnya sudah kering mungkin dibuang, atau yang kotoran dibersihkan. Jadi puasa ini termasuk membuang kotoran-kotoran, membuang lemak-lemak,
membuang bermacam-macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Makanya perintah puasa ini jangan jadi beban, tapi jadi kebutuhan. Bisa dipahami ya? Jadi puasa ini jadikanlah ini sebuah nikmat. Ini kebutuhan manusia. Allah tahu persis kebutuhan manusia. Seandainya 1 tahun tidak ada 1 bulan yang diberikan untuk ibadah puasa, mungkin umur manusia nggak ada yang panjang. Saya yakin itu. Karena setiap penyakit itu bermula dari urusan perut. Ayo sampai tanya. Imam Syafi'i pun pernah mengatakan sesungguhnya bermacam-macam penyakit yang muncul dalam tubuh manusia itu bermula dari urusan perut. Ya mengapa kok baginda Nabi Muhammad SAW beliau itu tidak pernah sakit sekali, malaria, demam sampai menghantarkan beliau wafat. Karena konsepnya Rasul itu makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kita kan enggak. Santap aja. Ada lagi menu yang kesukaannya. Pepes ikan bakar, waduh, coto Makassar, soto Lamongan, sudah. Jadi Rasul itu makan ketika sudah lapar, betul, berhenti sebelum kenyang. Kita kan makan sebelum lapar, stop setelah kenyang. Sehingga banyak dokter-dokter spesialis, tapi juga banyak macam-macam penyakit yang muncul. Zaman dulu itu kan yang namanya tekanan darah tinggi dan lain-lain itu kan nggak ada. Orang sakit itu zaman dulu itu masih ingat, kalau sakit perut cukup diambilkan daun sembuhan itu ibu, diikatkan ke perut, sembuh. Coba sekarang sampai coba, nggak empan. Jadi jadikanlah puasa ini sebuah kebutuhan, sehingga ketika kita ini menunaikan ibadah puasa, mulai sebelum waktu imsak sampai nanti waktu berbuka, kita asyik merasakan nikmatnya puasa. Jangan menunggu-nunggu kapan berbuka. Seandainya kita ini ketika sudah menunggu kapan jam berapa ini berbuka, apalagi kalau sudah mau berbuka sudah di depannya meja makan sudah lengkap semuanya, kita ini masih puasa badan namanya. Itu masih puasa badan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan yang ketiga, bahwa puasa ini adalah ibadah yang tua. Ya. Puasa itu ibadah yang tua. Artinya bahwa ibadah puasa ini sudah ada sebelum umat Rasulullah. Zaman Nabi Adam juga ada puasa. Zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada puasa. Ada perintah puasa. Ini tua. Ya. Bukan hanya umatnya Rasulullah, tidak. Umatnya Nabi Isa juga diperintahkan untuk puasa. Umatnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Ilyas, Ilyas, Dawud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, itu juga semuanya ada perintah puasa. Cuma berbeda-beda. Kalau zaman Nabi Adam dalam kitab Qisasul Anbiya itu diterangkan, ada keterangan yang menerangkan ketika Nabi Adam itu di surga tidak boleh memakan sajaratul khuldi, pantangan dari Allah, itu adalah bagian dari puasa. Ada yang menerangkan bahwa umat Nabi Adam itu diperintahkan puasa setiap bulan itu 3 hari. Ada yang sebagian menerangkan demikian. Jadi sampai nggak usah meri apakah puasa ini khusus umatnya Rasul, tidak, umat sebelumnya juga diperintahkan untuk puasa. Lah tujuannya puasa di antaranya keberkahan, kemuliaan perintah Allah ini pada endingnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang taat, yang patuh. Ketika kita sudah taat, patuh, maka akan melahirkan dimensi spiritual. Artinya senang dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk majelis taklim. Hadir di majelis taklim itu senang, bukan terpaksa. Karena kalau kita ini istilahnya mengabaikan bahwa sesungguhnya begitu pentingnya orang yang hadir di majelis taklim, ya. Barang siapa yang menghadiri majelis taklim, sebenarnya sekali hadir di majelis itu lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, sampai ingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin menu baru di SMP 2. Bahwa orang yang hadir di majelis taklim, sekali hadir itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan. Ayo, siapa yang pernah sholat sekali sehari 1000 rakaat? Mana? Tak cium tangannya. Ini sekali hadir di majelis taklim. Karena hati itu kalau 40 hari tidak dinasihati akan kayak batu. Hati manusia itu kalau 40 hari tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan nasihat keagamaan, maka hatinya akan mengeras jadi batu sehingga sulit menerima kebaikan. Ini renungan.
Jadi kita bangun untuk membangun spiritual, cinta pada kebaikan termasuk cinta pada ilmu. Masih banyak ilmu-ilmu yang perlu kita kaji, kita pahami, kita dengarkan. Orang yang tidak cinta dengan ilmu, maka dia akan dijauhi oleh ilmu. Ya, makanya dalam Islam ini untuk menyeimbangkan, ibaratnya tubuh kita ini adalah gedung yang megah. Maka di dalam gedung itu ada benda yang istimewa yang harus kita rawat. Itulah berlian yang istimewa, yang mahal harganya. Ketika yang ada dalam diri kita itu baik, semua akan jadi baik. Ketika yang ada dalam diri kita itu jelek, maka semua jadi jelek. Maka sasaran utama yang harus kita openi betul-betul ini adalah hati kita. Bagaimana membangun kecintaan kepada perintah-perintah Allah. Kok diperintahkan Allah kok seneng, itu luar biasa. Ketika Allah perintahkan kebaikan kok senang, disambut dengan sukacita, itu luar biasa. Jadi spirit puasa ini salah satunya melahirkan kita cinta dengan ilmu, termasuk ilmu agama. Ya. Makanya orang yang hadir di majelis ta'lim, sekali hadir itu lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Lalu yang kedua, orang yang hadir sekali di majelis ta'lim itu lebih utama daripada kita membesuk, menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Makanya kalau hati kita ini kalau di majelis kok masih susah banget, berarti kita masih sakit itu. Oke? Tolong diingat-ingat. Kalau diajak kebaikan kok hati kita kok males ogah-ogahan, itu hati kita masih sakit, perlu disehatkan kembali. Jadi untuk mendeteksi itu mudah. Baca Quran kok males, ke majelis taklim kok males, sholat kok males, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain kok males, berarti kita penyakitan. Ada kalanya orangnya kelihatan sehat, fresh, cantik, menawan luar biasa, dengan hiasan-hiasan rona-ronanya, tapi di hatinya ada penyakit. Betapa sulitnya diajak untuk kebaikan-kebaikan. Jadi keistimewaan yang kedua, orang yang hadir di majelis taklim itu lebih utama daripada membesuk, menjenguk saudara kita sakit. 1000 orang sakit. Sampai pikir mulai sejak kecil sampai detik ini, jenengan sudah berapa orang yang dibesuk? Tembus ke angka 1000. Lalu yang ketiga, keistimewaan yang ketiga orang yang hadir di majelis ta'lim ini adalah lebih baik dari menyolatkan 1000 jenazah. Masya Allah, itulah mahalnya ilmu. Itu sebabnya ketika wahyu Quran turun, perintah yang pertama kali Allah berikan, apa kata Allah? Iqra Muhammad, Iqra Muhammad, Iqra Muhammad. Baca Muhammad, baca Muhammad, baca Muhammad. Ini kaitannya dengan ilmu. Karena ternyata ilmu itu akan bisa memecahkan persoalan dunia dan persoalan akhirat. Ilmu itu akan bisa memecahkan persoalan-persoalan dunia dan persoalan akhirat. Jadi kuncinya kata Nabi itu, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka carilah ilmu. Wa man akhiratika fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat maka carilah ilmu. Kalau urusan dunia silahkan, ada yang guru matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN dan lain sebagainya. Itu untuk memecahkan persoalan-persoalan dunia. Cuma kebetulan jemputnya rezeki dari Allah lewat pintu itu. Tapi jangan dilupakan, jangan keasyikan urusan ini kita melupakan untuk menjemput kehidupan yang abadi di akhirat. Maka kata kuncinya agar bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Kita harus tahu ilmunya ibadah, tahu ilmunya sholat, tahu ilmunya baca Quran, sehingga tahu makhrajul huruf, tahu tajwidnya. Kalau enggak akan ngawur. Makanya kita ini, saya selalu menyampaikan bahwa ketika kita itu punya anak, begitu dia sudah mulai bisa berbicara, langkah yang pertama, ajarkan anak kita itu untuk membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ketika anak kita sudah mulai bisa bicara, bimbinglah anak kita raditu billahi robba, ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Yang kedua, bil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Yang ketiga, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Kalau sudah itu, maka ajarkan dia bisa membaca dan menulis tulisan dari kanan ke kiri. Setelah itu baru diajarkan untuk bisa membaca dan menulis tulisan dari kiri ke kanan. Terutama ibu-ibu ini. Itu penting.
agar dia ada keseimbangan. Ketika kita punya generasi yang pandai membaca tulisan dari kanan ke kiri dan pandai membaca tulisan dari kiri ke kanan, ada keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sehingga kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, maka carilah ilmu. Wa man akhiratika fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, carilah ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia kedua-duanya, maka carilah ilmu. Kalau urusan dunia, ilmu dunia kita kuasai, urusan akhirat, ilmu akhirat harus kita kuasai. Ada keseimbangan. Nanti kalau kita terlena urusan dunia, asik dengan urusan dunia, baru sadar setelah pensiun. Karena jabatan paling tinggi itu pensiun, Bu. Ya. Sampai harus siap-siap ini. Ya. Jabatan yang paling tinggi itu pensiun. Sampai tidak selamanya di sini loh. Oke, paham loh ya? Jadi tidak selamanya di sini. Sehingga ketika kita menyadari itu, ada spirit untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia melulu, akhiratnya dilepas, sampai ini akan rugi. Akhirat melulu, dunia dilepas, juga akan rugi. Maka ada keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, sehingga doa yang masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi ibadah puasa itu dipandang dari dimensi spiritual adalah akan melahirkan semangat untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang awalnya kita ini mungkin baca Quran, mungkin satu bulan baru satu kali, maka ketika masuk bulan suci Ramadan ini ada spirit tadarus. Kalau satu bulan biasanya kita nggak pernah khatam, mungkin ada perjuangan batin untuk menghatamkan di bulan suci Ramadan itu minimal khatam Quran sekali lah minimal. Ada spirit. Awal-awalnya kita ini jarang-jarang sedekah. Begitu ada kiriman takjil di masjid sebelah kita, kanan kiri kita ikut andil. Ya, ikut andil. Ini membangun spirit. Ya. Ada kepedulian. Pada akhirnya itu adalah buah dari samroh, buah dari ibadah puasa kita. Jadi puasa yang benar akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Termasuk akan melahirkan spirit. Ya. Dimensi spiritual akan muncul. Semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan akan muncul. Ya, kalau selama ini ya Allah, kadang-kadang kita untuk urusan dengan langit itu cuma sekedar untuk melengkapi atau sekedar menggugurkan kewajiban, cobalah mulai dinikmati. Sholatnya mulai dinikmati dengan sholat rasa, ya, dinikmati. Kalau selama ini mungkin sholat tahajudnya nggak pernah disentuh, ya cobalah. Berkahnya bulan suci Ramadan, ya 2 rakaat dulu lah minimal. Anak-anak kita ini ada waktu yang istimewa yang Allah berikan kepada kita, yaitu tengah malam. Di situ perlu ibu untuk mendoakan suaminya, bapak juga perlu mendoakan istrinya. Ayo coba, pernahkah ibu mendoakan suami? Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Ayo, yang jujur sampean, selama ini pernahkah sampai nyisikan waktu di tengah malam untuk sujud di hadapan Allah mendoakan suaminya tercinta? Ya, saya yakin ibu-ibu tak lihat wajahnya nih, kita nggak pernah sampai ini ya. Mulai dibangun. Didoakan suaminya, ya Allah, jadikanlah suamiku menjadi imamku di dunia dan akhirat, yang bisa membawa aku, menggandeng aku ke surga. Lek sampai ini sergem doakan suami. Lek suami jauh di luar kota sana itu wajah sampai selalu ingat, ya, selalu ingat. Anak-anak kita juga, anak kita tidak cukup hanya diberikan sentuhan. Oh, minta HP dibelikan, minta pulsa dibelikan, minta paket dikasih, minta sepatu dibelikan, minta motor dibelikan, tapi nggak pernah didoakan. Akan muncul ketidakseimbangan. Ini anak loh, yo. Belum lagi muridnya. Ayo, adakah ibu meluangkan waktu, termasuk bapak-bapaknya, meluangkan waktu untuk mendoakan murid-muridnya? Ya. Ayo, dibuka batin kita ini ya, dengan spirit Ramadan. Mendoakan keluarga, mendoakan suami, mendoakan istri, mendoakan anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, mendoakan murid-murid kita menjadi murid yang baik, yang soleh dan solehah, punya masa depan yang baik.
Itu sebabnya kenapa kita ini pendidikan umum itu belum bisa mengimbangi kualitas pendidikan pesantren. Salah satu yang tidak dimiliki pendidikan umum adalah guru-gurunya yang jarang untuk menyentuh batin murid-muridnya. Kalau di pesantren, guru-gurunya, kiai-kiainya selalu setiap malam mengangkat tangan minta sama Allah, ya Allah jadikan murid-muridku menjadi orang yang baik. Ini persoalan. Maka saya katakan saat ini pendidikan terbaik adalah pesantren. Karena ada nilai plus yang belum dimiliki. Kalau masalah fasilitas sebenarnya ya Allah luar biasa untuk pendidikan umum. SMP Negeri 2 begitu megahnya secara fisik. Tinggal menyempurnakan, melengkapi perjuangan batin kita untuk menghantarkan anak-anak kita, anak didik kita itu menjadi anak-anak yang berguna dan berdaya guna. Yang penting sudah ikhtiar, pada akhirnya nanti gimana? Ini ya Suprap TV ada di sini. Ada TV. Sudah pindah. Itu murid saya dulu. Sudah lama dia pindah. Oh sekarang di Capil. Ya masih ingat itu murid saya dulu, itu di SMK Negeri 2 dulu. Ya Bu, ini PR loh ya. Ini semangat Ramadan ini mulai dibangun spiritual. Ya. Semangat untuk kebaikan-kebaikan dan juga diusahakan mulai dibangun untuk bangun malam. Di situ ada momen yang indah, waktu yang indah ketika Allah turun ke langit dunia, kita mengangkat tangan mendoakan istri kita, mendoakan suami kita, mendoakan anak kita, mendoakan murid-murid kita, mendoakan pemimpin kita, mendoakan orang tua maupun mertua kita. Ibu-ibu jangan lupa mendoakan suami sampai tahu bersih, ya kan kenal sudah gede kayak gitu kan, sampai nggak repot-repot. Termasuk bapak-bapak juga. Doakanlah istri bapak, doakan mertua bapak, terima bersih sampean, nggak repot-repot merawat sejak kecil, udah jadi sudah, dibawa boyong, dibawa pulang, didoakan, disentuh. Anak-anak kita doakan, ya. Biar nantinya kelak kita punya generasi yang kuat. Murid-murid kita juga kita doakan. Nah, itu. Sekarang ini kan kita mencari murid yang hormat pada guru kan semakin langka ya Allah. Pernahkah coba ibu-ibu? Ketika anak-anak kita ini ketemu di jalan kan ketemu sama ibu guru, bapak gurunya yang mau menegur, menyapakan ya ada tapi kan kecil jumlahnya, sedikit sekali, sedikit. Kenapa demikian? Karena tidak ada sentuhan ikatan batin. Selama ini cuma diisi otaknya tok, batin nggak pernah disentuh. Sehingga tidak ada keterikatan batiniah antara murid dan guru. Nah ini perlu untuk dibangun kembali spirit Ramadan. Dimensi spiritual akan melahirkan kebaikan-kebaikan, semangat berbuat baik, termasuk untuk urusan pendidikan di mana kita beraktivitas. Paham ya saya kira ya? Jadi ibadah puasa Ramadan dipandang dari sudut dimensi spiritual adalah menjadi penyemangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menambah, meningkatkan kualitas kebaikan-kebaikan kita, baik yang mahdoh maupun yang goiru mahdoh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini akan membawa spirit kita bersama. Mungkin itu dulu kita lihat dari dimensi spiritual. Untuk dimensi sosial dan medikal ini nanti mungkin den waktu dan kesempatan. Saya kira ini saja dulu untuk penyegaran kita pada pagi hari ini. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan dilihat dari dimensi spiritual, mudah-mudahan jadi spirit kita, semangat kita untuk berbuat lebih baik, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Niatkanlah dari rumah ke sekolah ini untuk ibadah. Ini termasuk jihad. Jadi sampean itu jihadnya nggak usah ke Ukraina, nggak usah. Sampean jihadnya nggak usah ke Palestina, nggak usah ke Yaman, nggak usah. Ya, jenengan dari rumah ke sini untuk mensedekahkan ilmu jenengan ini adalah jihad. Ini jihad ini. Ini model jihadnya jenengan ya gini. Maka namanya jihad harus betul-betul yang sungguh-sungguh. Mungkin itu saja renungan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini jadi semangat kita bersama. Harus dipahami bahwa manusia itu kalau 40 hari tidak disentuh dengan nasihat, hatinya akan keras laksana batu. Maka sulit untuk menerima kebaikan. Akan susah untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Hatinya tidak pernah disentuh. Mungkin ini saja, mudah-mudahan jadi kebaikan kita bersama. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.